Mulai Andre. Oke, selamat malam rekan-rekan semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Malam hari ini kita akan menyampaikan makalah tugas besar dari mata kuliah dasar telekomunikasi. Kita mengambil tema kesediaan infrastruktur dan akses telekomunikasi di Indonesia. Di mana makalah ini disusun oleh Nurman Iskandar, Tegar, Eduardus, Kristo, dan Andre. Oke, next. Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas menghadapi tantangan yang unik dan dalam mengembangkan infrastruktur telekomunikasi dan memastikan akses yang merata bagi seluruh masyarakatnya. Telekomunikasi memainkan peran yang semakin penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari akses ke informasi hingga partisipasi dalam ekonomi digital global. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kesediaan infrastruktur dan akses telekomunikasi di Indonesia, serta implikasinya pada perkembangan sosial dan ekonomi. Latar belakang perkembangan teknologi telekomunikasi yang cepat dan semakin mendalam di seluruh dunia telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi. Kini Indonesia harus merespon tantangan ini dan meningkatkan infrastruktur telekomunikasi dan memastikan bahwa akses merata ke seluruh negeri kita. Okay, next. Yang mendasari makalah ini adalah bagaimana kesediaan infrastruktur dan akses telekomunikasi di Indonesia memengaruhi masyarakat, ekonomi, dan perkembangan negara secara keseluruhan. Untuk menjawabnya, makalah ini akan mengkaji sejarah perkembangan telekomunikasi di Indonesia, infrastruktur yang tersedia saat ini, program-program pemerintah yang telah diterapkan, serta dampaknya bagi berbagai aspek kehidupan. Next. Tujuan dari makalah ini adalah memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam hal infrastruktur dan akses telekomunikasi, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan situasi ini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Tegar. Untuk bab 2 menjelaskan mengenai kondisi infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Yang pertama yaitu jaringan kabel bawah laut. Pada tahun 1962 merupakan tahun mulai munculnya kabel bawah laut di Indonesia. Kabel bawah laut merupakan kabel transisi telekomunikasi yang terpasang pada batu penugas yang berada pada dunia bawah laut. Pada awalnya, kabel bawah laut di Indonesia digunakan untuk melakukan koordinasi komunikasi antara lembaga-lembaga telekomunikasi negara maupun perusahaan telekomunikasi swasta. Kemajuan teknologi telekomunikasi dan peningkatan kebutuhan komunikasi antar lembaga perusahaan telekomunikasi di Indonesia menjadikan kabel bawah laut semakin penting untuk melakukan integrasi sistem telekomunikasi yang ada. Kemudian yang kedua, penyebaran jaringan seluler. Penyebaran jaringan seluler telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, mencakup hampir seluruh wilayah di Indonesia. Ini telah memberikan akses telekomunikasi kepada banyak penduduk di pedesaan yang sebelumnya tidak terjangkau. Yang ketiga, peningkatan akses internet. Program 1000 Desa Digital yang diluncurkan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan akses internet di desa-desa terpencil. Program ini telah berhasil meningkatkan konektivitas dan memungkinkan akses ke informasi dan layanan online. Kemudian bab 3 menjelaskan regulasi telekomunikasi di Indonesia. Yang pertama, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi sektor telekomunikasi. BRTI telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mempengaruhi perkembangan telekomunikasi di Indonesia, seperti regulasi jaringan 5G dan izin untuk penyelenggaraan layanan seluler. Dan yang B, kebijakan pemerintah terkait telekomunikasi. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan telekomunikasi di Indonesia antara lain,
Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan radio khusus. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Standar Telekomunikasi Nasional. Yang ketiga, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2015 tentang perusahaan yang melaksanakan pangkalan radio khusus sebagai peraturan yang mengatur persyaratan pengajuan dan pembukaan pangkalan radio khusus. Yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2014 tentang perusahaan yang menjelaskan penyelenggara telekomunikasi dan jasa telekomunikasi sebagai peraturan yang mengatur persyaratan dan perizinan untuk perusahaan yang melakukan penyelenggaraan telekomunikasi dan jasa komunikasi. Ya, untuk selanjutnya dijelaskan oleh Edwardus. Bab keempat, tantangan dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi. Yang pertama adalah isu terkait keamanan jaringan. Keamanan jaringan menjadi isu utama karena serangan cyber semakin kompleks dan merusak. Penyusup dapat mencoba merusak infrastruktur telekomunikasi atau mencuri data sensitif. Ini memerlukan investasi besar dalam perlindungan jaringan dan pemantauan konstan. Yang kedua, keamanan data pengguna adalah prioritas penting. Dalam era di mana banyak data pribadi dan sensitif diunggah dan dibagikan secara online, melindungi data pengguna dari pelanggaran keamanan adalah tantangan utama. Yang ketiga, perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam infrastruktur telekomunikasi harus dijamin keamanannya. Rentannya perangkat dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak sah untuk menyusup ke jaringan. Yang kedua, terkait privasi pengguna. Penyedia layanan telekomunikasi sering mengumpulkan data pengguna untuk berbagai alasan, seperti analisis layanan dan iklan yang lebih tepat sasaran. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang privasi pengguna, terutama jika data tersebut tidak dikelola dan diakses dengan benar. Yang kedua, pengguna perlu tahu bagaimana data mereka digunakan dan memiliki kontrol atas izin penggunaan data mereka. Ini melibatkan peraturan ketat dan keterbukaan dari penyedia layanan. Yang ketiga, aplikasi dan platform yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi harus aman dan memiliki pengaturan privasi yang kuat. Celah atau kekurangan dalam privasi aplikasi dapat mengancam data pengguna. Selanjutnya, tantangan geografis dan sosial. Sebagai negara kepulauan dengan berbagai jenis topografi, Indonesia menghadapi tantangan dalam penyebaran infrastruktur telekomunikasi. Daerah terpencil, pulau-pulau kecil, dan pegunungan bisa sulit dijangkau, sehingga memerlukan investasi dan upaya ekstra untuk menyediakan konektivitas yang merata. Lalu kesenjangan dalam akses telekomunikasi masih ada di Indonesia. Bagian dari tantangan ini adalah mencapai daerah-daerah yang kurang berkembang dengan infrastruktur telekomunikasi yang memadai. Selanjutnya, proses perizinan dan regulasi yang rumit juga dapat menjadi hambatan dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi. Beberapa daerah atau daerah mungkin memiliki aturan yang berbeda. Lalu, bagian dari tantangan sosial adalah memastikan bahwa masyarakat di seluruh Indonesia memahami manfaat teknologi telekomunikasi dan cara menggunakannya secara efektif. Pendidikan dan pelatihan diperlukan untuk meningkatkan tingkat literasi digital. Dampak infrastruktur dan akses telekomunikasi terhadap perekonomian. Infrastruktur dan akses telekomunikasi yang baik memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Berikut ini adalah beberapa dampak positif infrastruktur dan akses telekomunikasi terhadap perekonomian. Infrastruktur telekomunikasi yang baik memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat ke informasi, komunikasi, dan layanan digital. Yang kedua, akses yang mudah dan cepat ke teknologi komunikasi memungkinkan bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas. Dengan adanya infrastruktur telekomunikasi yang baik,
Bisnis dapat melakukan komunikasi dan transaksi dengan lebih efisien, mengakses informasi pasar, dan menjalankan operasi bisnis secara online. Infrastruktur telekomunikasi yang baik memungkinkan bisnis untuk mencapai pasar yang lebih luas, baik dalam negeri maupun internasional. Yang keempat, infrastruktur telekomunikasi yang baik mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru. Dengan adanya akses yang lebih cepat dan stabil ke internet, individu dan perusahaan dapat mengakses sumber daya informasi yang luas, berbagi pengetahuan, dan berkolaborasi dalam pengembangan produk dan layanan baru. Yang kelima, infrastruktur telekomunikasi yang baik juga dapat menarik investasi dalam sektor telekomunikasi dan sektor terkait lainnya. Keberadaan infrastruktur yang handal dan akses yang luas dapat memberikan kepastian bagi investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu dampaknya terhadap pendidikan, yang pertama adalah akses ke informasi dan pembelajaran online. Infrastruktur telekomunikasi yang baik memungkinkan siswa dan guru untuk mengakses sumber daya pendidikan online seperti e-book, video pembelajaran, dan platform e-learning. Hal ini memperluas akses ke materi pembelajaran yang lebih beragam. Yang kedua, koneksi dengan guru dan sesama siswa. Melalui infrastruktur telekomunikasi yang baik, siswa dapat terhubung dengan guru dan sesama siswa melalui platform komunikasi online seperti video conference dan forum diskusi. Hal ini memungkinkan interaksi dan kolaborasi yang lebih baik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran jarak jauh. Infrastruktur telekomunikasi yang baik memungkinkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, terutama di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Siswa dapat mengikuti kelas secara online dan dapat mendapatkan akses ke pendidikan berkualitas tanpa harus berada di lokasi fisik yang sama. Lalu apa dampaknya terhadap kesehatan? Dampaknya terhadap kesehatan dapat dijelaskan dari beberapa hal berikut ini. 1. Infrastruktur telekomunikasi yang baik memungkinkan praktik telemedicine, di mana pasien dapat berkonsultasi dengan dokter melalui video conference atau aplikasi kesehatan online. Yang kedua, infrastruktur telekomunikasi yang baik memungkinkan pemantauan kesehatan jarak jauh, seperti pemantauan tekanan darah, detak jantung, atau gula darah. Data tersebut dapat dikirim secara real-time kepada tenaga medis yang memungkinkan untuk diagnosis dan intervensi yang lebih cepat. Yang ketiga, infrastruktur telekomunikasi yang baik memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk menyebarkan informasi kesehatan kepada masyarakat melalui platform online. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan mendorong perilaku hidup sehat. Lalu yang keempat, dampak terhadap masyarakat. Yang pertama, infrastruktur telekomunikasi yang baik memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah. Hal ini memperluas akses ke berita, informasi publik, dan sumber daya online lainnya. Kedua, infrastruktur telekomunikasi yang baik memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital seperti e-commerce, layanan keuangan digital, dan platform kerja jarak jauh. Hal ini dapat meningkatkan akses ke peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, infrastruktur telekomunikasi yang baik dapat menjadi alat pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dapat menggunakan teknologi telekomunikasi untuk berbagi pengetahuan, mengorganisir aksi sosial, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Christo Saragi. Oke. Di bab selanjutnya kita akan membahas program dan inisiatif pemerintah. Nah, bab ini akan menjelaskan atau memberikan gambaran mendalam mengenai beberapa program strategis yang telah dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan sektor telekomunikasi dan teknologi informasi. Pertama, itu ada program penyediaan akses internet desa. Nah, program ini diinisiasi untuk mengatasi keterbatasan akses internet di desa-desa yang masih terbatas. Kerjasama antara pemerintah, telekomunikasi, dan pihak terkait bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi yang memadai di desa-desa. Ini juga termasuk pemasangan jaringan internet berkecepatan tinggi
Dengan demikian, ini bisa diharapkan kesenjangan digital antara perkotaan dan perdesaan dapat tereduksi. Kemudian yang kedua, itu ada program 1000 Desa Digital. Inisiatif ini bertujuan untuk mengembangkan desa-desa digital di seluruh negeri. Melalui pembangunan pusat-pusat digital di desa, pemerintah berupaya meningkatkan kesiapan infrastruktur telekomunikasi dan memberikan pelatihan serta pendampingan kepada masyarakat desa dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya akses internet, maka pelatihan dan akses ke layanan publik digital ini diharapkan masyarakat desa dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengembangkan usaha mereka. Kemudian ada inisiatif pengembangan jaringan 5G. Pemerintah juga tengah fokus pada pengembangan jaringan 5G untuk mendukung perkembangan teknologi dan inovasi di berbagai sektor. Kolaborasi dengan operator telekomunikasi dan industri menjadi kunci dalam membangun infrastruktur jaringan 5G di berbagai wilayah di Indonesia. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk memberikan konektivitas yang lebih cepat, juga kapasitas yang lebih besar, guna memacu transformasi digital di berbagai sektor ekonomi. Kemudian kita melangkah ke bab 7, ini studi kasus. Dalam bab ini kita akan membahas dengan lebih mendalam keberhasilan dan juga tantangan dalam implementasi proyek telekomunikasi di Indonesia. Yang pertama, keberhasilan proyek telekomunikasi di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri ada beberapa proyek telekomunikasi yang telah mencapai kesuksesan yang menghasilkan dampak positif bagi masyarakat. Salah satu contoh itu ada proyek Palaparing. Proyek ini melibatkan pembangunan jaringan serat optik yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia, termasuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Dengan adanya jaringan serat optik ini, maka akses internet dan komunikasi di seluruh Indonesia menjadi lebih cepat dan terjangkau. Kesuksesan proyek Palaparing ini juga membuktikan bahwa investasi dalam infrastruktur telekomunikasi ini dapat membawa dampak positif yang signifikan. Tantangan dalam implementasi. Seiring dengan keberhasilan, kita juga dihadapkan pada tantangan yang mungkin menghambat implementasi proyek-proyek telekomunikasi. Salah satu tantangan utama yang perlu diatasi adalah keterbatasan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Membangun infrastruktur telekomunikasi yang merata dan mencakup seluruh wilayah menjadi sebuah tantangan yang kompleks. Di samping itu, permasalahan pembiayaan juga menjadi kendala signifikan. Mengingat pembangunan infrastruktur telekomunikasi membutuhkan investasi yang cukup besar. Tidak ketinggalan juga, regulasi dan perizinan yang kompleks dapat memperlambat implementasi proyek dan menghambat perkembangan telekomunikasi di Indonesia. Tapi meskipun demikian, pada berbagai tantangan, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengatasi melalui kebijakan dan inisiatif yang progresif. Kerjasama yang erat antara pemerintah, operator telekomunikasi, dan pihak terkait lainnya ini menjadi kunci dalam menghadapi tantangan tersebut. Nah, untuk selanjutnya ini akan dibawakan oleh teman kita Andre. Suaranya belum, Bang Andre.